Bagaimana ini? Udah capek-capek, nggak dapat apa-apa. Lalu bagaimana keluarga nanti yang menantikan penghasilannya, yang mendambakan kerja kerasnya suami atau bapak, tapi ternyata hampa. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun berada, kembali kita bertemu dalam intim dengan Tuhan lewat renungan khotbah pada hari ini. Namun mari kita doa dulu supaya hadirat Tuhan dan nikmat-Nya hadir di tengah-tengah kita, sehingga firman Tuhan menjadi satu pengertian yang baru buat kehidupan iman kita. Bapa dalam surga, kami haus akan firman-Mu. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh kembali di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Roh hikmat-Mu kami dambakan agar tiap-tiap pribadi yang mendengar menyaksikan ini diberkati dengan pengertiannya dari Tuhan. Supaya kami berjalan seturut dengan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Rema menjadikan bagian hari ini. Nama-Mu dipermuliakannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur dan berfirmanlah bagi kami. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada, hari ini kita akan menelaah satu pengalaman dari seorang, ya boleh katakan pekerjalah nelayan sehari-harinya, yang tidak asing lagi yaitu Bapak Petrus atau Bapak Simon Petrus. Nah, hari ini dengan satu pokok pembicaraan, yaitu satu kalimat, kegagalan diubah jadi keberhasilan. Nah, saya yakin tiap-tiap pribadi tidak mau mengalami kegagalan, tapi yang dambakan adalah keberhasilan. Namun harus diakui pula, manusia juga harus menghadapi kegagalan. Tapi orang beriman di dalam Yesus Kristus yang percaya akan firman-Nya, maka apapun yang terjadi, kegagalan bentuk apapun, kalau kita mengimani, ia akan bisa diubah menjadi satu keberhasilan. Nah, hari ini kita melihat bagaimana Simon Petrus, seorang nelayan yang sudah punya pengalaman bertahun-tahun, karena memang hari-harinya adalah di situ kecemplungannya. Nah, satu saat dia mengalami satu kegagalan karena sudah semalam suntuk bersama dengan sahabat-sahabatnya, tak ada satu ekor pun ikan yang ditangkapnya. Padahal mereka itu adalah profesional, tahu bagaimana iklimnya, tahu bagaimana situasi di laut, tahu bahkan berada ikan di mana. Seorang nelayan itu sudah hari-harinya diwarnai dengan pengertian seperti itu. Tapi ternyata hari itu dia gagal. Semalam suntuk tidak dapat apa-apa. Nah, bayangkan, kerja keras dari pagi sampai malam atau malam sampai pagi tak mendapat apa-apa. Lalu timbullah pemikiran, bagaimana ini? Udah capek-capek, nggak dapat apa-apa. Lalu bagaimana keluarga nanti yang menantikan penghasilannya, yang mendambakan kerja kerasnya suami atau bapak, tapi ternyata hampa. Nah, di tengah-tengah keadaan seperti itu bersama dengan teman-temannya, apa yang harus dikerjakan sekarang? Di tengah-tengah keputusasaan itu sudah buntu, tidak ada jalan lain. Nah, kegagalan itu pasti semua Bapak, Ibu, Saudara yang mendengarkan hari ini pasti pernah mengalami. Terjadinya kegagalan karena mungkin berpikir, ini gampang, ini mudah, ini saya bisa, nggak usah mesti doa, nggak usah melibatkan Tuhan, ini perkara gampang. Nah, kadang-kala manusia tidak mengerti siapakah dia itu. Kita ini manusia belum sempurna.
pasti akan terjadi hal yang tidak inginkan. Tapi bagaimana Petrus saat itu dia ingat kalau kegagalan itu diwarnai dengan kehadiran Tuhan akan mengalaminya. Karena dia sudah banyak mendengar, melihat apa yang terjadi. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, firman Allah mengatakan dalam Yohanes pasal yang 15 ayat 5, di sana dikatakan bahwa di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, kira-kira ini pertanyaan buat kita semuanya. Kira-kira Yesus tahu nggak apa yang sedang terjadi terhadap Petrus dan teman-temannya yang sedang dialami? Yang pasti tahu. Karena dalam firman Allah dan perjanjian lama mengatakan 1 Samuel 2 ayat yang ke-3b mengatakan karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu. Dia Tuhan Allah yang Maha Tahu. Jadi tahu persis apa yang terjadi. Nah, peganglah teguh firman Tuhan ini. Kalau kita percaya firman Tuhan, pasti akan terjadi. Nah, di luar dugaan Tuhan itu tahu peristiwa itu kemudian hadir. Menghampiri mereka, menghampiri Petrus dan teman-temannya. Begitu Petrus melihat Yesus ada datang, maka akhirnya apa? Dia sujud di bawah kaki Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Ini perkataan Yesus. Dan ini memberikan dasar pertama, kunci pertama, dia percaya dan melakukan firman-Nya. Di dalam Lukas pasal 5 ayat 5b, di sana dikatakan, Simon menjawab, atau seluruhnya boleh saya bacakan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala ini. Petrus percayakan firman-Nya dan melakukannya. Dia tidak sekedar mendengar, dia tidak sekedar mengerti, tapi dia melakukannya. Dan begitu Petrus melakukan firman-Nya, jala tebar, luar biasa. Orang kalau melihat peristiwa itu akan ternganga. Mungkin mata melotot, mulut terbuka, saking ajaibnya, herannya. 2 perahu penuh dengan ikan. Bahkan dikatakan hampir tenggelam. Nah, coba bayangkan saudara, bagaimana ini bisa terjadi? Inilah mukjizat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Nah, hal semacam inilah mari kita pelajari, kita pegang teguh komitmen dengan Tuhan dalam iman kita. Kalau kita mengalami kegagalan, mari jangan kita tunduk dengan kegagalan itu. Kita bangkit, percaya dan melakukan firman-Nya. Karena firman itu tidak pernah gagal. Petrus mengalami mukjizat yang luar biasa. Karena dia percaya dan melakukan firman-Nya. Yang kedua, bukan saja percaya dan melakukan firman-Nya, tapi diberkati untuk memberkati. Nah, ini penting sekali nih. Kadang-kala kita udah melihat mukjizat Tuhan, udah masa bodoh lah, nggak tahu. Ya, pokoknya aku udah mengalami kuasa Tuhan. Tapi lupa bahwa Tuhan itu memberkati kita supaya dapat memberkati orang lain. Semestinya begitu kuncinya. Petrus begitu dia melihat apa yang terjadi,
Dia panggil semua teman-temannya yang menyertainya supaya membantu. Bawa perahunya mendekati Petrus dan diisi. Dalam Lukas pasal 5 ayat 7 di sana katakan, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Bayangkan kalau Tuhan campur tangan itu, aduh luar biasa. Mujizat pasti terjadi. Saya banyak mengalami mujizat Tuhan, tapi kalau saya ceritakan nggak ada waktunya. Sepanjang saya menjadi umat Kristen, sampai hari ini mujizat itu tetap menyertai saya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, itu luar biasa. Ya. Dan kalau kita pahami betul-betul bagaimana kuasa Tuhan dalam kehidupan kita ini, mari, kalau kita diberkati Tuhan, kita juga memberkati orang lain. Kita diberi, kita memberi. Karena firman Tuhan juga mengatakan lebih baik memberi daripada menerima. Nah, satu hal yang dilakukan respon Petrus terhadap berkat ini, begitu Petrus tahu akan mujizat terjadi, maka akhirnya Petrus lari dan tersungkur dalam Lukas pasal 5 ayat 8. Ayat 8 mengatakan, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Dia sadar bahwa itulah Tuhan sebenarnya sesungguhnya, Yesus yang telah menolongnya. Maka dia tersungkur di bawah kaki Tuhan. Tidak lain dan tidak bukan mengucap terima kasih. Saya yakin Petrus waktu bersungkur di depan kaki Tuhan, air mata pasti berlinang. Suara pun mungkin parau. Kalau boleh katakan kasarnya, menangis, teteskan air mata, mensyukuri betapa pertolongan Tuhan pada itu. Kegagalan diubah oleh Tuhan menjadi keberhasilan. Keadaan seperti inilah yang membuat sukacita besar bagi Petrus CS. Sehingga mereka pulang bersukacita membawa berkat Tuhan di tengah-tengah keluarganya. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, bagaimana dengan keadaan kita? Mari, Tuhan Petrus sama dengan Tuhan kita. Mujizat yang dialami Petrus juga masih ada sampai kapanpun mujizat Tuhan berlaku. Sepanjang kita percaya dan melakukan firman-Nya dan diberkati untuk memberkati orang lain, maka pasti apapun bentuknya kegagalan akan diubah oleh Tuhan jadi satu keberhasilan yang luar biasa. Bila firman Tuhan hari ini menjadi rema bagi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, jangan takut, jangan goyah, jangan guncang, jangan putus harap. Di saat engkau mengalami kegagalan, panggillah Tuhan hadir, maka Dia akan menyelesaikannya. Tuhan memberkatinya. Amin. Bapa yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Kami percaya apa yang dialami Petrus pun banyak dialami oleh umat-umat-Mu. Tapi kami percaya kegagalan akan diganti diubah menjadi satu keberhasilan. Sepanjang kami melakukan firman Allah dan sepanjang kami mengerti berkat itu sendiri untuk menolong orang lain. Taruhkan kebenaran firman-Mu dalam setiap pribadi kami, supaya kami bukan saja pendengar, bukan saja melakukannya, tapi juga menikmati kebenarannya. Terima kasih, kami percaya Tuhan, Engkau melihat tiap-tiap pribadi hari dimanapun mereka berada. Dan sekaligus Tuhan juga menyelesaikan segala persoalannya. Terpuji nama-Mu, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.